Saya Iyun. Saya Gama. Selamat datang di Akun Bercerita Podcast. Dian Aviani Purnama atau Ani. Ya, itu saya bisa nanya ke siapa aja sih. Maksudku aku nanya ke timku juga. Itu bukan sesuatu yang terus bikin value gue turun gitu ya maksudnya. Di episode yang lalu, kita udah ngobrolin seluk-beluk bekerja di perusahaan swasta. Kali ini, kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan Ani. Gimana cara ngisi cek? Itu kan dulu gue gak pernah ini ya. Maksudnya gak tahu gimana cara ngisi ya. Antara lain tentang leadership. Adalah drama-drama gitu ya. Maksudnya gak bisa dipungkiri. Yang ini gak cocok sama yang ini misalnya. Tentang penilaian kinerja. Kadang-kadang ada anak yang pinter, tapi strive-nya itu tuh kayak udah nyerah duluan gitu loh. Dan juga beberapa topik lainnya. Menurut kamu yang diperluin apa ketika kita harus kerja, di kerjaan kita itu kita menghadapi itu banyak industri yang berbeda-beda gitu loh, sebagai kita as accountant gitu, ada nggak sih yang perlu kita siapkan khusus gitu? Misalnya ketika kita harus ya itulah pindah-pindah gitu. Semangat untuk kita mau terus belajar aja sih, itu yang nggak boleh hilang gitu ya. Jadi ya standar walaupun nggak berubah terus, tapi industri yang berbeda kan pasti secara bisnis juga akan berbeda gitu kan. Dia main account-nya juga akan berbeda, nature-nya berbeda. Apa yang menjadi signifikan di perusahaan A bisa jadi nggak ada atau nggak terlalu signifikan di perusahaan B gitu kan. Nah, untuk biar kita update juga nih, jadi kita bisa menentukan mana yang perlu kita lihat, mana yang ini aneh, mana yang ini enggak. Itu kan mau nggak mau ya kita harus belajar dulu sebenarnya ini perusahaan apaan sih, ngomongin apa gitu ya, bergerak di bidang apa, siklus bisnisnya kayak gimana, terus apa secara accounting itu yang akan relate tuh ke yang mana gitu. Atau misalnya nanti PSAK mana yang kalau di corporate accounting PSAK masih sangat kepake gitu ya. Jadi misalnya kayak properti, saya akan pakai di PSAK 13 gitu. Misalnya kalau misalnya financial services ya 77 sekian lah itu ya. Misalnya ya sekarang gue udah gak paham ya. Dulu sih iya gitu, kalau di konsol mah ya mau nggak mau harus tahu gitu lah dikit-dikit PSAK update. Dan itu secara sistemnya pun juga di Astra itu untuk accounting-nya itu sertifikasi CPSAK itu jadi setiap tahun tuh ada gitu. Jadi harusnya sih sekarang udah sebagian besar accounting Astra Group yang gelarnya CPSAK gitu harusnya ya, karena setiap tahun itu sekitar ada 30 orang dari semua grup yang diikutin sertifikasi itu. Dan sebelumnya juga disiapin kayak ada in-class training-nya lah gitu ya. Jadi sebelum sertifikasi itu sebelumnya dibekali dulu dengan training yang dari UI. Biasanya kita kerjasama sama UI. Tetap kita harus paham industrinya, karena kalau kita lihat laporan keuangan itu kayak ngaudit, kita nggak perlu lihat semuanya gitu kan ya? Semuanya, exactly. Nggak perlu semuanya. Makanya yang mana-mana yang signifikan, ya kan. Yang risikonya risk base itu ya. Risikonya yang betul. Resiko ya, ngomongin resiko berarti dengan kita tahu industrinya itu, kita bisa lebih tahu mana yang perlu kita kasih perhatian lebih banyak gitu ya. Resiko ada di sini. Resiko itu apa sih kalau di laporan keuangan? Salah saji apa? Salah saji apa cheating gitu apa gitu? Bukan ya, apa namanya? Biasanya kalau lebih ke kalau external audit ini yang lebih dilihat kan apakah laporannya wajar atau enggak gitu ya, penyajiannya benar atau enggak, nilainya, presentasi maupun cut off, amount-nya, cut off-nya. Kalau misalnya operation itu lebih kalau fraud gitu itu biasanya lebih ke internal audit ya. Biasanya itu akan lebih ke identifikasi di operation internal audit gitu. Sorry ya, soalnya aku tuh kalau auditor versinya BPK kan nggak ngelulu. Bingung lah bedain antara kewajaran dan fraud itu jadi kecampur-campur sama kewajaran itu juga, kewajaran laporan. Aku tuh kalau ngomongin sama accounting-nya company itu suka kayak gitu. Jadi misalnya kemarin ngomongin sama Irul gitu kan, kewajaran laporan keuangan gitu tuh suka bingung di kepalaku gitu. karena lebih kalau di ya karena kan kalau Pemda sama perusahaan kan udah beda kan maturitasnya gitu kan. Jadi lebih banyak
lingkungan pengendalian itu yang akan menyebabkan kewajaran laporan keuangannya gitu malahan. Akan ngaruh banget gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang tuh yang dikecualikan itu total saldonya. Total saldo kas dikecualikan karena kontrolnya nggak bagus gitu, masih sampai segitunya kalau di Pemda itu. Belum Tapi lagi itu nanti keluar secara opininya berarti ada Iya. dengan pengecualian ABCD gitu ya? Iya, Jadi terus misalnya fraud tapi yang ngelakuin kepala daerahnya. Nah, Kepalanya. itu bisa mempengaruhi opini gitu kan kalau di company yang udah kayak yang udah mature gitu kan nggak bakalan kejadian lagi kali ya. Nggak tahu Ya sih. bersyukurnya kalau ya tergantung ya, kalau misalnya di TBK apalagi itu kan pengendalian internalnya harusnya udah lebih Iya. appropriate. Jadi kita sebagai yang reportingnya juga sebenarnya resiko-resiko itu udah ada beberapa tahapan yang mengeliminasi sebenarnya gitu ya. Jadi hopefully sih di ujung juga udah nggak ada gitu. Tinggal masalah apakah overset atau enggak gitu. Gak apa-apa, ini cuman tadi karena aku ya enggak sih, di kepalaku agak suka bingung kalau bedain laporan keuangannya yang publik sama private gitu. Oke, balik lagi. Tapi selama kayak di AI dulu, dari corporate gitu pernah nemu isu gitu nggak sih? Atau udah ke filter semuanya? Sebenarnya kalau di corporate itu kan kita akan ngelihat sebelum nanti akhirnya diaudit, itu kan dari Januari sampai November itu kan juga ada analisa bulanan yang kita lakukan. Oh, ya, iya. Dari situ itu nanti akan ada konfirmasi ke pihak subsidiary SIM biasanya. Ini kenapa masuk ke sini, ini nature-nya apa, misalnya tiba-tiba ada gede atau apa gitu ya, account ini isinya apa, itu ya kita bisa tanya-tanya dulu tuh ke subsidiaries kalau menurut kita itu kurang proper ke situ, atau ini sebenarnya cara ngitungnya kayak gimana, atau misalnya biasanya kan update standar itu tuh udah mulai disosialisasi dari awal tahun ya gitu. Nah, walaupun nanti akan apply di akhir tahun udah diaudit lah gitu. Jadi apa-apa yang perlu di-prepare, misalnya ada kayak perhitungan provisi yang baru gitu ya, misalnya kayak ada kemarin UUCK misalnya, ada perhitungan apa yang baru, tapi Omnibus Law. Apa tuh? UUCK apa? UUCK Omnibus Law itu loh. Oh, Cipta Kerja. Cipta Kerja. Ya, yang peraturan pemerintah maupun standar akuntansi, ya sekarang kan PSK IFRS kan udah sama ya, kalau hampir sama lah gitu ya. Dulu kan awal-awal saya masuk AI itu masih banyak yang beda gitu. Jadi karena kita reportingnya juga ke Jardin yang pakai IFRS base, jadi setiap bulan itu kita produce ada PSK base sama ada adjustment IFRS, terus ada reporting in IFRS-nya juga gitu. Jadi kalau biasanya kan IFRS-nya update duluan gitu kan, baru nanti setahun 2 tahun ke belakang baru PSK-nya ikutan update juga gitu. Itu berarti kalau di harusnya waktu konsolidasi cross check kan ya, ini misalkan nih AAL punya utang ke UT sekian M gitu, itu pasti dicek kan ya angkanya sama apa enggak gitu nggak sih? Itu di kita eliminasi ada sistemnya. Jadi kalau misalnya ketemu nih antara R sama AP-nya nggak terlalu selisih, kita ada kayak threshold-nya lah gitu ya. Kalau selisihnya nggak jauh, kita nggak akan konfirmasi ya. Toh kalian udah rekon gitu ya antara UT ngakuin berapa, AL ngakuin berapa. Tapi kalau misalnya ada selisih rekonsiliasi yang di atas threshold itu, ya nanti akan dikonfirmasi ke subsidiaries itu, ini yang benar yang mana gitu. Misalnya atau yang satu belum terima atau apa. Ani, dulu kamu jadi di AI itu yang apa tadi yang bagian pertama tuh akun accounting. Itu berapa tahun? 9 total. 9 tahun, lumayan ya. Terus naik jadi supervisor itu gue di tahun keberapa ya? Mungkin 5-6 gitu. Aku lupa sih. Pokoknya overall sebelum pindah ke properti itu 9 tahun sih totalnya. Gitu. Mungkin. Cuman di posisi apa tadi yang sebelum jadi supervisor itu sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan terus baru jadi supervisor sekitar 5 tahunan gitu kan. Menurut kamu yang membuat kamu bertahan di situ apa? Apa ya? Jangan ngomongin gajinya, kalau gajinya sih iyalah ya. Jadi enggak lah, justru itu malah enggak, Yun.
Kalau ngomongin gaji mah ya banyak yang lebih inilah gitu ya, maksudnya banyak yang lebih tinggi lah di luar sana, apalagi kalau biasanya memang kalau untuk perusahaan-perusahaan yang udah lama gitu ya, kan pasti udah ada standar gaji yang udah settle ya, nggak mungkin kita semudah Nawar. itu, ada orang baru tiba-tiba jedeng gitu-gitu ya, kan nggak mungkin gitu semudah itu nawar-nawaran lah. Kalau sekarang itu lebih banyak kayak startup gitu kan, biasanya kita tuh sekarang saingannya sama di hijack sama startup gitu biasanya, di Oh. mana offeringnya mereka bisa 2 kali lipat 3 kali lipat lah gitu. Iya, susah kalau compete dengan itu gitu. Yang lebih ini sih sebenarnya ya culture-nya ya, kalau aku kenapa masih ada di sini atau gue nggak ada tawaran lain enggak sih. Emang culture-nya gimana culture-nya? Eh, eh, apa saling support itu sih berasa banget sih, maksudku gimana dalam satu tim itu kita sama-sama kalau ada yang susah ya pasti akan ada yang backup juga, walaupun itu nggak bisa dijadiin ini ya, terus akhirnya ya udah nanti toh juga ada yang nge-backup. Tapi maksudku walaupun kita susah tuh kita susah bareng-bareng gitu ya, pasti ada yang bantuin, ada yang kalau kita nggak bisa ada yang ngajarin gitu. Terus selalu untuk apa sih, ada selalu update ilmu gitu, ilmu baru gitu ya. Itu sih. Jadi kayak budaya coaching gitu biasa ya di situ ya. Iya. Terus terbuka gitu kalau mau nanya gitu ya. Iya, nanya ke siapapun bisa sih. Dan ke departemen lain pun juga hubungannya tuh so far sih relatif enak ya gitu. Jadi apalagi sekarang di Astra Property karena kita tahu kita sama-sama anak baru gitu mungkin ya. Jadi ke marketing, ke procurement, ke legal, ke HC, maksudnya open lah gitu. Jadi communication-nya tuh nggak yang kesekat-sekat. Ya mungkin kalau di AI yang corporate-nya lebih itu lebih hierarki ya. Yang di Astra Property itu benar-benar baru ya? 4 tahunan lah Yun, sekarang 5 tahun mungkin. Maksudnya kamu masuk itu pas si Astra Property-nya itu barusan berdiri? Enggak juga sih, udah kayak secara lini bisnis itu baru, tapi sebenarnya secara PT-nya udah ada 2 tahunan mungkin, 2 tahunan, 3 tahunan. Jadi proyeknya udah mulai dari 2014 apa 15 ya. Nah itu di 2017 itu baru dijadiin lini bisnis baru. Nah itu baru mulai proyek-proyek baru, itu tuh baru mulai banyak. Ini berarti kayak kompetitornya Astra Property itu tuh kayak siapa? Kayak Agung Podomoro gitu? Iya, yang mereka kan udah pemain-pemain lama yang gede ya, Podomoro, Ciputra, terus BSD, terus habis itu Modern Land. Dia di seluruh Indonesia atau baru tertentu aja nih operasionalnya? Kalau Astra Property sih masih Jabodetabek. Walaupun kita ada kayak project yang joinan dengan Astra Infra, itu rest area yang di Salatiga tuh kalau ada yang pernah lewat ya. Itu usulnya Ani ya? Gue sih kan deket rumah ya. Iya kalau pulang kampung lewat situ, keluarnya di situ. Tapi kok nggak ditempatin di sana sih sayangnya. Tapi BTW, kamu dari perusahaan yang gede banget gitu kan ya, holding kan gede banget, terus tiba-tiba pindah ke, aku bilang itu relatif kecil ya, skupnya lebih kecil, kerjaannya lebih kecil gitu. Menurut kamu gimana? Lebih excited apa gimana? Atau Syok sih awalnya, karena semua jadi ke kita gitu loh. Kalau misalnya dari kita di perusahaan besar itu kan dan udah well established gitu, biasanya kan bagiannya juga udah spesifik kan. Jadi kayak dulu di corporate accounting bener-bener gue ngerjainnya tanggung jawabnya yang dibikin laporan keuangan konsolidasi aja gitu kan. Nah, ada lagi nanti accounting operation ada sendiri, treasury ada sendiri, tax ada sendiri, budget ada sendiri, fixed asset management ada sendiri, internal audit ada sendiri. Kayak gitu. Maksudnya begitu masuk ke properti itu itunya jadi lebih luas gitu ya, walaupun size-nya kecil tapi lebih ke end-to-end prosesnya itu jadi lebih dapat gitu. Tapi jadi auditor tanyanya kamu terus gitu ya?
Ya begitulah. Ya kalau Iya, dari iya, dulu iya. kan memang auditor ya memang iya sih. Maksudnya kalau waktu di corporate accounting juga setiap tahun kan kita berantem lah sama auditor gitu, itu udah Ah, biasa lah gitu. Terus kayak biasanya dulu waktu sebelum COVID kan waktu di AI itu di biasanya tuh kalau AI itu finalisasi report tuh kita ke PwC tuh bisa 2-3 harian lah, ah, pulang malam di finalin report di PwC. Kalau sama external auditor sih so far masih sama sebenarnya oh gitu. ritmenya karena kan setahun sekali juga kan. Terus kalau yang di sini sih karena lebih relate ke operation ya tadi skopnya tuh nggak cuma accounting gitu kan. Jadi ada juga porsi treasury-nya yang lebih terkait dengan apa namanya tim operation. Jadi hubungannya sama marketing, hubungannya sama procurement, sama HC, sama GA, sama IT, kayak gitu-gitu tuh lebih dulu kan nggak terlalu ini ya kalau misalnya di AI itu karena ya udah saya ngurusin reporting aja hubungan sama departemen lain itu nggak terlalu segitunya gitu. Oh, oke. Kalau sekarang iya Pak itu sangat-sangat ini banget maksudnya sering banget lah meeting sama tim-tim operation gitu. Makin banyak temennya gitu ya, juga di kantor gitu. Iya, 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 ya. Walaupun nggak semua, ya finance kan di mana-mana kayak rada-rada di itu ya, Dikucilkan. budgetnya nggak dikucilkan sih, cuman kayak kadang-kadang kan ya kita kan sebagai controller juga ya, jadi kayak Oh, operation kan mau semuanya cepet. Kasta Brahmana finance tuh. Kita yang punya duit ya kan ya udah Iya. kadang-kadang walaupun semua orang butuh dibayar at the end kan jadi hmm, apa namanya ya kontrolnya tetap harus ada gitu kadang-kadang semuanya mau urgent semuanya mau cepat terus prosesnya udah lah nggak usah pakai ini nggak usah pakai itu ini kan buat customer apa segala macam ya iya kita coba bantuin sebisa mungkin tapi sebenarnya secara pertanggungjawaban nanti juga tetap bisa dipertanggungjawabkan gitu loh jadi kadang-kadang kita dianggap menghambat operation tapi ya sebisa mungkin kita inilah kita cari jalan tengahnya kayak gimana. Pernah kepikiran nggak gimana persepsi orang kantor di luar bagian finance and accounting terhadap kalian yang bekerja di bagian finance and accounting? Ada gap nggak kira-kira? Meskipun sama-sama kerja untuk tujuan organisasi yang sama, persepsi tentang bagian yang satu terhadap yang lain bisa beda jauh loh. Apa resikonya? Ya, hubungan antar departemennya jadi nggak bagus nanti. Satu cara untuk mengurangi beda persepsi itu adalah dengan proyek lintas departemen. Ada 2 artikel tentang topik ini nih. Salah satu judulnya, Is There a Perceived Lack of Respect for the Finance Department? Untuk linknya, cek website kita deh, akunbercerita.com. Anik ngadepin perubahan itu ya, dari besar ke kecil, dari simple ke kompleks, strategi adaptasimu gimana? Kamu sendiri gimana gitu? Maksudnya, terus termasuk juga kan sekarang kamu jadi head ya, maksudnya jadi bosnya nih, encourage teman-teman di bawah yang mungkin dari pindahan juga itu tetap bisa bertahan gitu. Strateginya kayak apa? Ya untuk tetap bisa adaptif, tetap bisa agile, mau nggak mau tadi ya apa kita nggak boleh berhenti untuk belajar itu sih. Jadi ke siapapun. Kadang waktu awal saya masuk kan tadinya saya cuma tahu accounting only ya. Maksudnya standar apa juga lu tanya ke gue bisa gitu misalnya. Tapi pada saat saya ditanyain begitu masuk ke properti kan harus pegang tax juga, harus pegang treasury juga, harus pegang budget juga. Itu sesuatu area saya sama sekali belum pernah pegang sebelumnya gitu. Ya itu saya bisa nanya ke siapa aja sih. Maksudku aku nanya ke timku juga itu bukan sesuatu yang terus bikin value gue turun gitu ya maksudnya. Jadi kita biasakan kayak gimana as simple as gimana cara ngisi cek itu kan dulu gue nggak pernah ini ya maksudnya nggak tahu gimana cara ngisi ya. Nolnya kelebihan 1 gitu. Iya. Terus ini nggak boleh dicoret, nggak boleh apa segala-segala. Itu kan yang tahu tim treasury admin gitu ya. Ini mau nggak mau aku harus tanya ke dia gitu. Ini gimana sih caranya setelah kita tahu gambaran. Ya walaupun nggak sampai harus teknis banget karena nanti ada tim teknis yang bantuin kita juga. Jadi at least ya kita bisa belajar dari siapapun lah gitu. Mau dari tim kita sendiri, mau dari atasan kita, mau dari departemen terkait kayak procurement, ke HC, ke IT gitu ya. Karena di properti itu karena tadi perusahaan baru ya, kita juga set up sistem yang baru gitu kan, gimana caranya sistem itu bisa fit in dengan apa yang kita butuhkan. Itu kan diskusi-diskusi itu jadi
harus mau ngomong harus sering-sering gitu, harus sering-sering ngobrol sama mereka, kita butuhnya apa gitu. Kadang-kadang kita ngomong kayak gini, dia nangkepnya kayak gitu kan. Sama konsultan pun juga sama gitu. Terus akhirnya pas begitu dapat hasilnya kok kayak gini, nanti mintanya CR ini CR itu kan kesel juga ya. Gitu-gitulah maksudnya. Iya, tapi itu proses yang harus dijalani sih biar dalam which is di dalam situnya, di dalam prosesnya pasti akan banyak pembelajaran. Nah, kalau kita ya pasti pada saat ada sesuatu perubahan, kalau kita nggak mau berubah, kita maunya di situ aja, ya itu salah satu sebenarnya ya bisa juga gitu ya kalau orang mau kayak gitu, cuman ya nggak ya akan di situ aja terus gitu kan. Kalau kita mau berubah ya otomatis ada effort lebih yang kita perlu lakukan, kita perlu lebih adaptif, lebih kolaborasi sama lebih banyak orang gitu ya, tapi pasti ada value lain yang pasti kita akan dapat juga sih. Ngomongin ini ya, staff ya, kamu paling sebel sama anak buah yang kayak apa? Semuanya ya. Apa ya? Sebenarnya kalau masalah fit in ke kerjaan sih dia bisa atau nggak ngerjainnya atau secara technical skill itu bisa dilatih ya. Kalau misalnya dia punya basicnya itu harusnya dengan diajarin, dengan beberapa kali dia nyoba itu harusnya bisa. Cuman kadang-kadang yang tanggung jawab untuk kadang-kadang ada anak yang pinter tapi strive-nya itu tuh kayak entahlah dengan segala excuse-nya ya kita nggak bisa ini juga ya judge juga ya, tapi kadang-kadang tuh udah nyerah duluan gitu loh, maksudku Ya tadi itu yang anxiety itu tadi. yang mulai ada sih sekarang. Itu ada juga yang kayak udah tahu deadline-nya tanggal segini nggak inisiatif, maksudnya kalau misalnya nggak ngerti di tengah-tengah kira-kira ada kendala ngomong aja gitu. Kadang-kadang itu yang sampai harus ditanyain pada saat udah ditanya itu kan biasanya udah mau deket-deket deadline-nya gitu kan. Nah itu kalau nggak diomongin dari awal kadang-kadang kita ngebantuinnya juga rada ekstra gitu kan. Itu sih, jadi inisiatif untuk dia ngomong, inisiatif untuk dia tahu apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia. Once itu kira-kira ada kendala, ya itu just raise up gitu. Jadi kita bisa bantuin juga dengan lebih enak gitu, bukan terus nanti nunggu ditanya gitu atau nunggu disuruh gitu. Itu sih yang kita nggak harapkan lah gitu ya. Nyebelin ya. Sebisa mungkin inisiatif itu munculnya dari dia sendiri karena dia yang akan melakukannya dengan eagerness gitu kan, dengan senang hati gitu. Karena yang tahu apa yang menjadi kesulitan kan yang ngerjain kan. Kadang-kadang kita nggak bisa ngebayangin, menurut kita itu gampang-gampang aja gitu. Kenapa sih kok lama banget gitu kan? Tapi kadang-kadang kan gitu. Ya kalau misalnya dia nggak ngomong ya menurut kita ya baik-baik saja gitu kan. Ya itu ternyata kok nggak kelar ini kenapa gitu. Selama ada inisiatif, ada semangat untuk terus belajar sih, itu sih yang paling dicari sih menurutku. Kalau masalah teknis, harusnya kita belajar. Kira-kira bener nggak orang-orang dari generasi yang lebih baru itu lebih lemah dari generasi sebelumnya? Jangan salah, kita nggak sedang ngejelek-jelekin kalian generasi Z. Sebagai milenial, generasi kami dulu juga sering dikomplain oleh generasi-generasi sebelum kami. Kita ada satu artikel dari BBC tentang ini. Judulnya, Are Younger Generations Truly Weaker Than Older Ones? Untuk linknya cek website kita deh, akunbercerita.com. Jadi balik-balik gitu ya, bedanya sama kuliah yang aku ingat dari kamu tadi dari awal. Kalau nggak tahu ya nanya gitu kan, jangan sampai kamu nggak tahu nggak nanya malah jadi ngerugiin semua tim gitu kan. Tanggung jawabnya lebih besar daripada kita kuliah. Iya, nanti begitu ditanyain kok belum kelar gitu, betul. Tapi kan dulu kan waktu kuliah ada pertanyaan, diem aja semua diem gitu kan. aja, sampai sekarang aku juga gitu, Bu. Iya, cuman kan waktu kuliah itu kan jadinya akibatnya ke kita sendiri kan, nilai kita ABC. Kalau sekarang kamu nggak nanya, akibatnya jadi ke seluruh kerjaan tim gitu kan. Apalagi siklus kan, yang ini nggak kelar ya ini telat, yang ini telat ya ini telat gitu kan. Berarti yang nggak pernah nanya
Staffmu berarti ini dong orang dari Mana? dari daerah-daerah itu gitu ya. Enggak juga. Kamu tuh loh sebut merek pula. Tapi balik lagi ya nih ya, emang skill tuh bisa dilatih. Tapi itu tadi ya, attitude yang susah kali ya, yang emang harus kita biasain. Setuju. Yang harus kita biasain dan kita harus kembangkan. Bahkan mungkin waktu kuliah ini nggak ada salahnya juga kita udah mulai membiasakan itu ya, bertanya, terus nanya ke siapa aja. Tadi aku seneng deh. Maksudnya kalimatmu tadi tuh yang nanya ke siapa aja itu nggak bikin value kita jadi berkurang gitu. Tapi bener loh. Jangan gengsi, ketika kita jadi bos juga jangan gengsi. Daripada kita ngomong asal tapi sebenarnya nggak ada isinya gitu kan. Tapi dulu awal-awal sempet ragu-ragu nggak kalau mau naik pertama-pertama? Iya. Kenapa? Iya, cuman ya maksudnya ya kan kebiasaan mungkin nggak tahu ya culture atau apa gitu ya. Ya tadi zaman kuliah kalau ditanya juga udah nggak usah, malu kalian nanti tanyaannya bodoh kayaknya ya gitu kan. Waktu awal kerja sih iya gitu, cuman tadi sih karena lingkungannya juga mendukung, jadi kita biasanya selalu akan dikasih senior atau supervisor atau apapun itu yang benar-benar bantuin gitu. Jadi kita bisa nanya dengan enaknya ke dia gitu ya, tanpa khawatir terlihat bodoh lah gitu ya. Ya dia pasti tahu lah kita memang bodoh waktu awal-awal gitu kan. Siapa sih yang nggak bodoh di awal-awal, ini sistem apa gitu. Excel juga masih belum terlalu paham gitu kan. Pivot table, concatenate, apapun itu gitu-gitu. Mana tahu gitu kan. Nggak mungkin kalau itu kita tanyain langsung ke bos kita misalnya, ke manajer atau ke siapa gitu. Pasti kan kita akan berani nanya yang ke orang terdekat, senior terdekat atau peers gitu-gitu ya, yang lebih duluan ada di situ gitu. Nah kalau lingkungannya bisa mungkin sih saya selalu ngomong ke tim itu, kalian bisa nanya ke siapapun gitu, nggak cuman misalnya accounting nanya ke accounting bisa nanya ke treasury, accounting bisa nanya ke tax gitu, karena nggak semuanya itu dan kalau misalnya ada yang nggak mau jawab, nanti kamu ngomong ke saya aja, gue ngomong gitu sih kadang-kadang. Maksudnya ya sebisa mungkin kita lingkungannya itu dibikin open juga, jadi saling bantu lah gitu. Berarti kayak corporate culture-nya memang berperan penting di situ gitu ya, untuk membentuk kebiasaan itu kan ya? Iya. Itu posisi kamu reporting berarti ke atasmu siapa tuh? Division head sekarang. Di atasmu berarti division head? Betul. Division head, terus atasnya apa lagi? Langsung director sih. Finance director gitu. Kalau di AI kan dulu lebih panjang lagi ya. Departemen head, atasnya division head, atasnya chief, habis itu baru CFO gitu. Apa selama di AI sama di property itu ada dibekalin sertifikasi macam-macam gitu nggak? Iya, tadi kalau accounting khususnya itu kita kasih biasanya CPSAK. Selain itu untuk semua accounting analis. Terus dulu pernah ada diploma FRS juga. Dulu ya waktu awal saya belum ikut sih itu dulu. Jadi senior saya tuh beberapa ada yang hampir semua senior yang ada di AI itu, corporate accounting AI itu ada gelar diploma FRS-nya, itu yang lebih susah sih. Nah terus habis gitu sekarang CPA Australia. Ini gue nggak lulus ya kayaknya, ini bentar lagi udah harus. CPA Australia, kenapa ditawarin itu? CPA Australia itu kan bukan CPA yang external auditor ya, kan kalau external auditor juga ada CPA ya, certified profession apa sih, public accountant. Nah kalau CPA Australia itu lebih ke professional accountant, jadi accounting management, reporting, terus secara modulnya itu gabungan antara financial reporting, terus ada juga business ethics-nya, ada strategic management, ada financial risk management, apa lagi ya, ada foundation levelnya ada berapa gitu ya, cuman kita bisa pas. Ada biasanya tuh foundation level tuh ngambil 2 mata kuliah. Kalau dari UGM tuh kemarin kayaknya gue harus ngambil 2 tuh, law sama accounting basic-nya. Terus habis itu profesionalnya itu 6. Tapi berarti itu maksudnya untuk emang di kerjaan ini memang relevan gitu ya, memang di situ ya? Iya, yang itu lebih relevan ya. Kalau misalnya di accounting perusahaan sih lebih relevan itu ya.
sekarang tuh lagi CA ya, karena IAI juga kan kayaknya sekarang lagi CA itu mirip-mirip sih sama CPA Australia itu tuh secara modul ya. Oh iya. Kalau di IAI kan sekarang lagi CA itu, nah di Astra Group pun juga sekarang lagi ada sertifikasi untuk CA itu, jadi beberapa kayak atasan saya tuh lagi ikut tuh si CA itu. Tapi kalau kayak sekolah berarti enggak ya? S2 enggak gitu enggak ya? Ya itu sih ya kalau misalnya ada yang mau ngambil itu sangat dipersilahkan. Jadi kayak tim saya tuh ada beberapa yang S2 juga gitu ya. Cuman bosnya mah enggak gitu. Aduh lelah. Dipersilakan maksudnya lagi. Boleh gitu? Cuti gitu? Enggak, ada kelas malam, ada kelas weekend. Itu kalian bisa manage, apalagi sekarang kan dengan sistemnya kuliahnya juga daring. Jadinya kan lebih bisa di manage, ya nggak harus ke Depok atau nggak harus ke Salemba gitu-gitu. Biasanya sih banyak. Ada kayak support dari kantor nggak sih? Maksudnya secara finansial gitu ada nggak sih fasilitas kayak gitu? So far sih enggak ya yang saya tahu ya. Kalau nggak mau ambil ambil S2 sendiri. Cuman kalau yang kita trainingnya itu kan kalau di Astra itu ada Astra Management Development Institute, AMDI itu kan nama gedungnya di Sunter itu juga nama gedung AMDI itu. Nah, jadi di setiap level itu ada training-trainingnya gitu ya. Dari mulai basic management system, sesuatu nanti untuk supervisory level, untuk managerial level, untuk senior manager, untuk general manager kayak gitu. Nah, itu biasanya akan kolaborasi dengan kampus-kampus, jadi kayak BINUS kayak gitu-gitu, Prastamulia kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya masuknya di situ sih. Coba deh balik ke dulu waktu naik jadi supervisor ya. Itu berarti kamu dipilih dari sekian staff itu atau gimana? Iya, modelnya itu ada kayak kan setiap tengah tahun, akhir tahun itu ada performance evaluation ya. Nah, itu nanti dari direct supervisor kamu maupun dari nanti naik lagi, terus habis itu di-compare dengan peers di departemen lain, misalnya gitu-gitu. Itu akan di akhir tahun kan akan muncul penilaiannya apa gitu ya. Nah, terus itu nanti akan menentukan bonusnya dan golongannya. Jadi kalau di Astra itu jeleknya kan kita secara monthly-nya itu gaji, tuh mungkin monthly income-nya itu banyak lah yang lebih tinggi gitu ya. Tapi mainnya tuh biasanya di akhir tahun. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin kalau yang nggak sabar ya udah gitu keluar. Atau biasanya di akhir tahun itu nungguin bonusan baru keluar lah biasanya gitu, atau enggak nungguin THR baru keluar. Jadi nah di akhir tahun itu sekaligus, di akhir tahun dan tengah tahun itu sekaligus nanti dikasih tahu tuh performance appraisalnya kayak gimana, dapatnya nilainya apa, terus kalau ada kenaikan golongan, naik golongan kemana, kayak gitu sih. Jadi based on it, so far sih saya ngerasanya fair-fair aja ya. Jadi apa yang ya kamu performnya oke ya akan dinilai bagus, karena yang menilai itu nggak cuma atasan langsung sih, tapi ada beberapa pihak lah yang akan nilai juga gitu. Misalnya si departemen ini ngasih nilai anaknya bagus banget gitu ya, tapi kita ngelihatnya nggak gitu-gitu amat gitu. Anak gue juga lebih bagus kok gitu kan misalnya. Nah, nanti tinggal di-compare gitu. Maksudku ya sebenarnya penilaiannya sih sebisa mungkin. So far sih fair-fair aja gitu. Performance evaluation atau penilaian kinerja. Ya namanya proses penilaian kinerja itu acap kali dianggap kurang fair. Entah terlalu subjektif atau bias atau malah pada lingkungan-lingkungan tertentu masih ada kesan bahwa yang dinilai bukanlah hasil kerjaan, tapi kedekatan dengan atasan. Tapi di lain pihak, kalau nggak ada penilaian kinerja sama sekali, dampaknya bisa lebih buruk terhadap motivasi pegawai. Kita ada 2 artikel dari Harvard Business Review tentang penilaian kinerja ini. Salah satu judulnya, Why Most Performance Evaluations Are Biased and How to Fix Them. Untuk linknya, cek website kita deh, akunbercerita.com. Pas dikasih tahu mau dipromosi itu rasanya gimana nih? Ya disyukuri aja ya gitu ya. Maksudku kamu udah berapa tahun tuh waktu itu? 4 tahun, 5 tahun itu ya? 5 tahunan mungkin ya. Kalau di corporate itu sih memang nggak terlalu
apa namanya, nggak bisa yang kayak cepet banget gitu ya. Kalau misalnya di auditor kan pasti setahun naik jadi senior, setahun lagi nanti apa lagi gitu kan. Nah kalau di corporate kan ya ada kesempatannya dan secara udah ready anaknya dan ada kesempatannya gitu, pasti ada matching dua-dua itu gitu. Nah once timingnya pas ya ada kesempatan untuk naik ya akan naik gitu sih. Termasuk juga kalau mutasi gitu ya, mutasi itu ya beruntungnya di perusahaan yang gede dan berkembang itu kalau misalnya mentok di tempat kita itu nggak terlalu khawatir lah, karena ada juga kesempatan di company lain gitu. Jadi nggak di tempat saya itu banyak banget orang dari util lah, dari Sun Finance lah, dari Agit gitu ya, AGIT gitu-gitu. Nah itu kayak bisa disalurkan ke yang lain juga gitu. Oh, berarti kalau di kantor selama sekian tahun itu ngerasa udah jenuh gitu, jadi nggak harus sampai resign gitu, masih bisa di ini ya, di minimalisir ya. Iya biasanya iya masih ada lah. Jadi nanti kadang kita juga suka ditanya, kamu waktu konseling gitu ada apa namanya keinginan pengen nyoba di mana enggak gitu ya. Kalau misalnya itu nanti ada kesempatannya ya, walaupun nggak dijanjikan ya, biasanya ya aspirasinya at least didengerin dulu lah gitu ya. Kalau misalnya ada kesempatannya pasti nanti akan ditawarin. Dan kalau memang cocok ya bisa dipindahin, kalau enggak ya udah. Yun, diem aja Yun. Nggak, menarik tuh soalnya ya kalau buat aku menarik itu pengalamanmu tetap bertahan di satu tempat, terus pindah dari yang besar ke kecil gitu, itu keren. Itu dulu awal-awal tuh ya nggak tahu ya, mungkin saya aja atau yang lain juga mengalami ya, kayaknya tuh kalau yang dari UGM atau dari daerah itu keinginan untuk kerja di swasta itu rada Kecil. lebih low ya, lebih banyak kayak gue nyobain segala macam PNS lah dulu tuh 1-3 tahun awal-awal. Ya termasuk BPK itu kan juga coba ya. Kalau kayak aku gini kan udah masuk PNS nggak mungkin switching kemana-mana ya, maksudnya udah sangat nyaman gitu kan, udah settle gitu kan. Tapi kan kalau di swasta kayak yang kamu bilang tadi, tawaran-tawaran apa pindah itu kan pasti banyak tuh, tapi kamu bertahan itu buat aku tuh menarik banget. Enggak juga sih, gue sebenarnya pernah nyoba juga gitu ya, cuman entah gimana caranya itu udah interview user yang keberapa, kayak udah tinggal dikit lah, itu ketemu sama orang bekas Astra juga kan, terus dia gini, kamu ngapain pindah ke sini? terus dia yang menggoyahkan gue untuk kayak oh ya udahlah better di sana aja. Padahal dia ngomong kayak gitu biar kamu nggak masuk ke situ, biar nggak ada saingan kali. Itu ada muncul di sana gitu. Balik lagi nih. Kalau misalnya aku anak baru nih, aku tertarik kerja di company gede nih, kayak ya misalnya kayak kamu di Astra ya, Astra dan anak-anaknya itu kan tetap bonafit ya, pasti jadi inceran. Nah, kalau aku masih kuliah sekarang nih, yang biasa aku persiapkan apa? Soalnya pertama tadi akuntansi lanjutan dipelajarin gitu kan. Nggak harus gitu banget juga. Karena itu saya interviewnya untuk konsolidasi. Soalnya itu aku langsung menyerah itu kalau syaratnya itu. Iya gitu ya. Gue juga nggak tahu ya waktu apply aja kan, mau di bagian corporate accounting itu ngomongin apa juga kagak tahu kan gitu ya. Ternyata corporate accounting itu isinya konsolidasi, ya pasti pertanyaannya ada 1-2 hal yang ngaruh ke situ gitu. Ya kalau misalnya accounting pada umumnya sih, sebenarnya accounting itu kan relatif luas ya, di company itu bisa join di bagian apa aja gitu. Bisa accountingnya sendiri, bisa tax juga ada, bisa financial controller bisa, di internal audit bisa gitu ya, di konsolidasi juga bisa, bahkan HRD saya itu ada anak accounting UGM juga kok, HC juga ada beberapa gitu kan, terus habis gitu business development juga kadang-kadang ada gitu ya. Sebenarnya basic itu yang jadi penting sih, maksudku basic accountingnya, jadi nanti dan kemampuan untuk logic thinking gitu ya, dikasih case sesuatu, analisa itu ya. Jadi secara teknis banget sih itu akan nanti tergantung di mana ditempatkannya gitu ya. Tapi
basic knowledge-nya sama logical thinking itu sih, kemampuan untuk menganalisa judgement itu yang mungkin perlu disiapin ya. Walaupun memang secara di kampus kan nggak gitu-gitu amat ya. Kadang-kadang ya dari case study kan kadang-kadang bisa itu ya, maksudnya kita dibiasakan untuk menganalisa ini sebenarnya case-nya apa, yang bisa dipropose sebagai rekomendasi apa, kayak gitu kan. Secara teknis sih akan sangat ngaruh. Kalau di accounting ya pasti teknis accounting-nya akan sangat dipakai gitu. Tapi kalau misalnya audit ya pasti beda lagi gitu. Di HC juga beda lagi. Misalnya di apa namanya budgeting atau kontrol financial control itu beda lagi. Di procurement pun juga ada tim accounting-nya juga gitu. Terus ada ini nggak, kalau kayak organisasi itu masih relevan nggak untuk anak sekarang? Masih sih sebenarnya, karena dengan kemampuan organisasi itu kan itu yang kadang-kadang yang membiasakan dia bekerja sama orang kan, gimana dia dealing dengan senior, gimana dia dealing dengan departemen lain gitu. Kalau dia membutuhkan sesuatu yang harus di-provide oleh departemen lain, kan mau nggak mau dia harus ngomong, mau nggak mau dia harus minta kan, mau nggak mau dia harus gimana caranya dengan berbaik-baik atau dengan apa ya kayak gitu-gitu. Adalah gitu ya, maksudnya kalau dia udah terbiasa dealing dengan beberapa jenis orang, ada yang susah, ada yang gue minta sekarang juga langsung dikasih gitu kan, itu akan mempermudah juga sih untuk dia lebih fit ke tim gitu, karena balik lagi kan tadi kerjanya dalam tim ya gitu, dia nggak bisa kerja sendiri juga gitu. Sama sekarang kan terbuka peluang untuk intern itu kan banyak banget ya. Kayaknya dari kampus pun juga kayaknya kan di required untuk intern di UGM ada nggak sih? Kalau kata Ona sih kemarin opsional. Opsional ya. Maksudnya itu sebenarnya bisa membantu juga sih. Jadi at least budaya ritme pekerjaan itu biar nggak terlalu shock aja nanti waktu masuk. Itu kalau ada kesempatan sih tidak ada salahnya untuk dicoba sih menurutku. Oke. Karena kadang-kadang once dilakukan itu baru berasa kan itu apa yang kemarin dipelajari gitu. Iya. Terakhir mungkin ini kali ya, harapan ada ini nggak, ada target atau harapan karir ke depan nggak nih? Aku tuh sebenarnya nggak terlalu yang kayak ngejar ambisi apa gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak yang kayak pengen terus dalam 5 tahun ke depan terus jadi deep head, jadi direktur atau apa gitu. Sebenarnya sih gue enggak ya, cuman hanya ya udah kita coba lakukan apa yang terbaik yang bisa kita kasih kontribusikan gitu ya. Nanti secara penilaian, secara jenjang karir itu akan ngikut sih menurutku gitu. Jadi sebenarnya secara target sih gue nggak ada yang gue pengen jadi apa gitu ya dalam beberapa tahun ke depan, jadi kayak harus gini gitu. Cuman so far sih ya asalkan kita ngasih yang terbaik sih harusnya apresiasinya itu akan datang lah gitu. Oke. Yun, menambah nggak Yun? Aku bayangin itu sebenarnya kerja di Astra itu bakalan ini loh, sebenarnya sebelum kamu cerita ya, bakalan persaingannya itu sangat kompetitif, orang kontak-kontakan gitu. Ternyata enggak ya, itu benar-benar mematahkan. Enggak. So far sih yang aku rasakan enggak ya gitu ya. Aku pikir tuh kayak gitu, awalnya aku pikir kayak gitu. Cuma di tempat lain aku nggak tahu. Ya. Astra gitu loh yang udah gede. Cuman sekarang kan maksudnya dengan kan waktu di properti itu kan ada juga dari pro hire yang join juga kan, karena kan kita belum nggak ada expertise-nya lah di properti gitu. Jadi tapi untuk kayak share service-nya yang kayak HC, kayak procurement, legal kayak gitu kan biasanya orang dari Astra yang lain diambil. Nah so far sih kalau culture-nya udah kebiasaan dengan Astra tuh udah tahu gitu ya, maksudnya secara corporate culture tuh kayak gini gitu. Biasanya orang yang dari luar itu yang akan ada penyesuaiannya lebih ini gitu ya. Lebih banyak. Ya gimana tetap harus SOP lah gitu-gitu ya, maksudnya walaupun secara customer fokus itu yang diutamain, teamwork kayak gitu-gitunya tuh sama lah corporate culture-nya di Astra Group yang mana-mana gitu. Waktu ketemu juga harusnya sih nggak akan banyak berbeda gitu. Gimana? Udah makin jelas belum?
gambaran tentang kerja di company swasta. Yang jelas, kerja di grup swasta yang sudah lama berdiri itu biasanya kalian bisa eksplor ke bagian atau industri yang lain, budaya komunikasinya lebih terbuka, serta proses penilaian kinerjanya pun biasanya lebih matang. Oke? Itu tadi obrolan kita dengan Dian Aviani Purnama, Departemen Head Accounting and Finance di Astra Property Indonesia. Versi lengkapnya, teman-teman juga bisa kunjungi website kami di akunbercerita.com. Jangan lupa follow kami di Instagram, Spotify, YouTube, dan TikTok di Akun Bercerita Podcast. Dengerin terus podcast kita ya.